Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah studi hadis akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Kodifikasi Hadis. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Anindya Lulusaraya sebagai pemateri 2 dan rekan saya Muhammad Fahrul Rozi sebagai pemateri 1 dan Fitri Nurul Aini sebagai pemateri 3. Baik, untuk pemateri yang pertama kepada Saudara Muhammad Fahrul Rozi, waktu dan tempat saya persilakan. Definisi kodifikasi hadis. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab yaitu at-tadwin yang berarti mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam hal ini, bukan yang dilakukan secara perorangan atau untuk kepentingan pribadi. Kodifikasi yang dimaksud di sini adalah penulisan, penghimpunan, pembukuan hadis Nabi yang dilakukan berdasarkan perintah resmi Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang kemudian kebijakannya diundangkan oleh para ulama berbagai daerah hingga pada masa latar belakang kodifikasi hadis secara tertulis. Pembukuan hadis Nabi pertama kali dikemukakan oleh Umar bin Khattab sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak akan penghimpunan dan modifikasi karena khawatir akan kembali pada abad ke-keempat ulama tidak melakukan penjaringan pada abad Baik, selanjutnya yaitu kodifikasi hadis pada abad ketiga Hijriah. Nah, pada abad ini merupakan masa di mana diadakannya penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Masa penyeleksian ini terjadi pada zaman Bani Abbasiyah, yakni pada masa kepemimpinan Al-Ma'mun sampai Al-Muqtadir, sekitar pada tahun 201 sampai 300 Hijriah. Pada saat ini pula mulai dibuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat untuk menentukan apakah suatu hadis itu sahih atau dhaif. Nah, pada zaman ini itu dibuat kaidah-kaidah dan syarat-syarat yang membagi-bagi menentukan apakah hadis ini dhaif atau sahih. Nah, pada masa ini juga para periwayatnya tidak luput dari sasaran penelitian,
itu untuk meneliti tentang kejujuran mereka, kekuatan hafalan dan lain sebagainya. Nah, di sini pada abad ini para ulama hanya menulis dan mengumpulkan hadis-hadis yang lengkap sanadnya. Jadi yang sanadnya tidak lengkap itu tidak mereka tulis, tidak mereka kumpulkan. Nah, yang kemudian kitab-kitab hadis hasil karya para ulama ini setelah dikumpulkan ini mereka sebut dengan musnad. Nah, adapun perkembangan pembukuan hadis pada periode abad ketiga ini ada 3 bentuk, yaitu yang pertama musnad, yang kedua al-jami', yang ketiga itu sunan. Nah, musnad itu sendiri berarti menghimpun himpunan. Nah, musnad itu menghimpun suatu hadis dari tiap-tiap sahabat tanpa memperhatikan masalah atau topiknya. Nah, jadi ketika mengumpulkan hadis itu tidak melihat topiknya apa, masalahnya apa, tapi hadis apapun yang ada dari sahabat itu dikumpulkan. Nah, dan hadisnya itu sendiri itu ada 3 dengan kualitas yang berbeda-beda. Ada kualitasnya itu hadisnya berbeda-beda. Yang pertama itu sahih, yang kedua hasan, dan yang ketiga itu dhaif. Nah, misalnya semua hadis yang diperoleh dari riwayat Abu Hurairah dikelompokkan pada bab hadis Abu Hurairah. Contohnya itu seperti Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal dan lain-lain. Selanjutnya itu al-jami', yaitu teknik mengakumulasi 9 masalah. Nah, di sini masalah itu apa aja sih? Yang pertama itu ada qaid, terus hukum, ada perbudakan, ada makan dan minum, tafsir, tarikh dan sejarah, sifat-sifat akhlak, lalu fitnah, lalu ada sejarah dan lainnya. Nah, spesialnya itu kitab al-jami' sahih Al-Bukhari, Al-Jami' Sahih Al-Muslim, Jami' At-Tirmidzi. Nah, yang terakhir itu ada sunan. Nah, sunan ini merupakan teknik penghimpunan hadis secara per bab. Nah, ini baru per bab seperti fikih. Nah, setiap bab itu ada beberapa hadis dalam satu topik. Jadi dalam kitab ini itu dikelompokkan gitu. Jadi hadis yang mengangkat topik ini dijadikan satu, misalkan topik apa tentang ilmu misalkan. Nah, seperti itu contohnya ada Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah dan Sunan Abu Dawud. Selanjutnya itu kodifikasi hadis pada abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah. Nah, pada abad ke-4 dan ke-7 sampai ke-7 Hijriah ini sampai ke-7 Hijriah ini digunakan metode yang berlainan. Nah, para ulama yang terlibat di sini itu disebutkan bahwasannya para ulama yang terlibat sebelum abad ke-4 itu disebut mutaqaddimun, yaitu yang terdahulu ya. Jadi ulama yang terlibat dalam kodifikasi hadis pada abad ke-4 dan seterusnya itu disebut ulama mutakhirun atau yang akhir-akhir gitu. Nah, di sini ada usaha-usaha ulama hadis pada abad ini meliputi beberapa hal. Yang pertama mengumpulkan hadis-hadis Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua itu ada mengumpulkan hadis-hadis dan kitab yang 6 dalam sebuah kitab. Terus mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai kitab ke dalam satu kitab. Lalu yang terakhir itu mengumpulkan hadis-hadis hukum ke dalam satu kitab. Nah, seperti itu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Saudari Fitri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu kodifikasi hadis abad ke-7 Hijriah hingga sekarang. Pada abad ini, kodifikasi hadis dilakukan dengan cara menertibkan, menyaring, dan menyusun kitab tahrij, membuat kitab jami, mengumpulkan hadis hukum, mentahrij hadis, menyusun kitab atrof, menerangkan hadis yang sahih dan yang belum sahih, kemudian mentasih beberapa hadis yang belum sempat ditasih oleh para ulama sebelumnya, serta mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai topik dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, C. Tokoh-tokoh kodifikasi hadis serta tujuan kehadirannya. Yang pertama, tokoh-tokoh hadis abad kedua yang masyhur diantaranya ialah 1. Malik
2. Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. 3. Waqi ibnu al-Jarrah Sufyan ats-Tsauri. 4. Ibnu Uyainah Syu'bah ibnu Hajjaj. 5. Abdur Ar-Rahman ibnu Mahdi Al-Auza Al-Laits. 6. Abu Hanifah. 7. Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, tokoh-tokoh hadis pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah ini disebut masa keemasan karena merupakan puncak keberhasilan dalam usaha pembukuan hadis. Ulama pada abad ini disebut muqaddimin, yaitu yang dilihat dari sudut masa. Muqaddimin yaitu ulama yang masih hidup dalam zaman periwayatan hadis, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang teguh dengan usaha sendiri, dengan menemui para penghafal di penjuru negara seperti Arab, Persia, dan lain-lain. Adapun tokoh-tokohnya ialah 1. Salib ibnu al-Madini. 2. Abu Hatim ar-Razi. 3. Muhammad ibnu Jarir at-Tabari. 4. Muhammad ibnu Sa'ad. 5. Ishaq ibnu Rohawi. 6. Ahmad al-Bukhari. 7. Muslim an-Nasa. 8. Abu Dawud. 9. Ibnu Majah. 10. Ibnu Qutaibah. 11. Ad-Dainuri. Lalu yang terakhir, kodifikasi hadis abad ke-4 sampai 7 Hijriah. Gerakan ulama hadis pada masa ini tidak jauh berbeda dengan gerakan ulama pada masa sebelumnya, yaitu melakukan pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan yang berlangsung sekitar setengah abad, yaitu abad ke-4 hingga pertengahan abad ke-7. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.